api juga bang. Suma, Gurunda. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian yang senantiasa selalu dirindukan. Lanjut, saya monitor. Belum ada Oten kan? Lanjut. Ini Silakan, ada Bang. 2 ekor bang. Ada Pati. saya Bang Juman. Ada di samping Bang Juma itu. Oh siap saudara Sultan. Mantap sekali. Lanjut. Oke, lanjut. Bang Zuma izin ya sebentar aja ya Bang Zuma Iya, ya. Kenapa silakan ketawa, saudaraku Pak? Pandi. Kenapa ketawa Pak Pansuma? Saya katakan ada 2 ekor. Kan ada Enggak domba. apa-apa. Serigala bang. Jangan Bang Dalbo. Jangan difitnah. Domba itu Bani Respon sedikit, Yakub. saya ini manusia Bang Dalbo. Nah lo, Bang Sultan, ayo. Yang disebut domba itu Yeremia Bang Dalbo 50:17 adalah Bani Yakub. Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8 yang disebut domba Bani Yakub. Adapun serigala itu disebutkan dari ajaran Paulus Benyamin, Kejadian 49 nomor 27. Jadi menyebut teman Kristen itu cukup dengan penghargaan keturunan Benyamin gitu loh. Lanjut bang, maaf saya mengganggu. Lanjut. Tidak Gurunda. Iya, jadi kalau Kristen pingin kali disebut sebagai bagian daripada Yahudi, maka Kristen ini adalah ajaran berasal dari Benyamin, keturunan Benyamin, keturunan serigala, yang merampas ajaran Bani Israel, Yahudi, Taurat, lalu dijual kepada Romawi, penganut ajaran animisme, penyembah roh-roh. Makanya hari ini kalau kita tanya teman kita Kristen, kalian itu menyembah apa? Menyembah roh. Yohanes 4:24. Theos itu adalah roh, maka sembahlah Theos dalam roh dan kebenaran. Jadi teman-teman kita Kristen itu adalah kelompok dari Benyamin yang menyembah makhluk halus. Tapi masih banyak teman kita Kristen yang belum menyadari itu. Iya, dia kan aja lah bersenang Gurunda. Bukan saudaraku, itu fakta. Itu fakta. Memang akan datang Islam yang akan memberi peringatan kepada siapapun yang mau mengikuti peringatan itu. Nah, keberadaan kami apologetis Islam itu innamatun thirumanitaba asyikra wa hasyir rahmana bil gaib. Ya, tapi masalahnya kan ajring karim, kan gitu bang. di Taurat itu kan udah ada Allah itu roh juga. Tidak ada dikatakan Tuhan itu roh. Roh itu makhluk halus bang. Loh, Ayo, roh itu baca adalah Kejadian 1 ayat 1 sama 2. Kejadian 1 nomor 1 itu adalah ruah. Ruah itu udara, oksigen, angin. Oksigen. Yes, coba kita lihat di dalam Ayub 27. Coba bang, supaya kita itu belajar, ya. Ya, pengetahuan Anda tentang roh itu kan sedikit. Gimana Anda mau menjelaskan? Begitu juga Anda. Begitu juga Enggak Anda. lah. Lebih Nah, banyak coba- kami lah. Nah, coba definisikan roh adalah langsung Sebelah kaku kami itu lidah kan Anda roh. pasti langsung kaku. Roh adalah Roh adalah roh apa dulu? itu kan kaku kan. Roh Allah itu Allah. Roh iblis kan begitu. Langsung kaku. Itulah kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran itu begitu. Jadi ketika Roh Allah itu Allah, bukan ciptaan. Beda kalau kita bahas Al-Quran dikata Bukan. roh Bukan kami begitu. dibikin Bukan roh begitu. dalam kurung ciptaan kan gitu. Dalam Bukan kurung begitu. ciptaan itu kan tafsiran Gurunda. Oke. Kalau roh itu bukan ciptaan, coba bantu saya pahami. Roh adalah, coba lanjutkan. Roh adalah tanya apa dulu roh apa dulu? Roh itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Langsung tenggorokan Anda seketika ada eskapator di dalam kan. Itulah Al-Quran hebat. Iya, Masya roh itu Allah. sesuatu yang tak terlihat, Subhanallah. suatu power kekuatan Ah, yang tidak bisa dilihat, ah.
Tapi bisa menghidupkan. Seperti aliran listrik berarti ya kan? Loh, apa hubungannya roh dengan aliran listrik? Ya itu dia makanya aku bilang. Coba definisikan roh adalah Ya itu roh adalah sesuatu yang terlihat yang bisa sesuatu. Ada ketahuan. Anda sudah mengatakan sesuatu. Sesuatu berarti makhluk. Ayo. Kapan sesuatu menjadi makhluk? Lah, coba apa sesuatu itu? Sesuatu adalah materi. Nah, makanya aku bilang roh itu kan adalah sesuatu yang menghidupkan. Sesuatu yang menghidupkan itu, coba tolong dengarkan saya. Sesuatu yang menghidupkan itu antaranya air, nasi, ikan goreng, sedikit madu, apalagi roti. Makanya roh Allah itu Allah sesuatu yang menghidupkan itu. Susah kan bang? Al-Quran kan pernah meleset kan? Kan kalian bingung gitu tentang Jadi ketika roh kami Anda itu yang bingung. Anda yang bingung, saya tanya. Roh adalah nggak bakal ditafsir roh itu sama dengan ciptaan di Al-Quran. Roh adalah Allah. ya roh adalah Bukan roh adalah Allah. Bukan roh adalah Allah. Jadi roh adalah Allah itu kan ada di kitab Anda, Yohanes itu. Iya, roh Allah itu Allah. Roh iblis itu iblis, kan begitu. Iya toh? Iya, betul. Coba diulangi dulu. Roh Kalau roh adalah Allah itu bukan ciptaan seperti yang Anda maknai. kok jadi roh Allah? Gimana ceritanya Allah punya roh? Apakah Allah itu makhluk? Loh, yang tidak ketahui itu kan Allah itu kan punya roh. Allah Dari punya pertama roh. kita buka Alkitab kan sudah ada itu Allah roh punya Allah. roh. Allah punya tanah. bukan ciptaan. Allah punya air. Allah punya alam semesta. Justru Allah Anda punya justru kalian manusia. bingung mengatakan Allah itu zat, sedangkan zat itu apa sih? Zat itu Benda barat, benda cair. hakikat. Bukan zat, itu Yesus. Kalau Yesus itu cair, padat, gas. Kalau dia kentut itu gas. Kalau Tuhan yang kami sembah, yang Yesus sembah, itu sesuatu yang kamu katakan makhluk itu keliru. Hakikat pencipta langit dan bumi itu adalah hakikat yang tak nampak, yang tak terlihat, tidak sama seperti makhluk. Coba Yang Anda tak baca nampak, di tak dalam. terlihat, ya sama aja dengan tidak ada kan? Kok Tak tidak nampak, ada? tidak terlihat, tidak tersentuh. Sedangkan Allah itu johir kan begitu. Coba Allah artikan zahir, dulu apa betul. kata johir itu. Az-zahir dengan zohir itu beda. Nah inilah teman Kristen. Az-zahir dengan zohir itu beda. Kalau zahir itu nampak. Kalau az-zahir maha nampak. Maksud daripada maha nampak itu adanya keberadaan karena ada aspek penciptanya. Alam semesta ini ada nggak kalau tanpa Tuhan? Itu kan ciptaan yang kita bahas kan Allah ini. Saya ulang. Allah itu zahir apa enggak? Alam semesta ini ada nggak tanpa penciptaan? Ya ada, itu kan hasil Tidak ciptaan bukan ada. dia sendiri. Bagus. Enggak. Maka Allah Bukan cipta- maka bukan Allah sendiri kan alam ini. maka Allah menyatakan keberadaannya dengan mencipta. Alam semesta ini bukti nyata adanya Tuhan. Jadi tidak perlu Tuhan itu lahir. Itu aja, johir apa enggak Allah? Az-zahir. Allah itu Az-zahir. Allah itu Az-zahir. Az-zahir. Makanya Allah Berarti menerangkan kalau- di dalam Ada ayatnya Allah itu johir gimana? Az-zahir ada Kenapa pasti. dia dibikin johir bukan az-zahir? Loh itu Az-zahir bacanya. Bahasa Indonesianya aja itu zahir. Coba tampilkan original teksnya kamu baca. Pasti ada alif. Diawali dengan alif. Az-zahir dengan az-zahir itu beda. Zahir dengan az-zahir beda. Bagaimana Allah itu menyatakan dirinya? Al-Quran menerangkan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi keberadaan Allah itu dibuktikan melalui ciptaannya. Contoh misalnya, kalau saya tanya saudara trium plet, siapa yang
menjadikan hidup Anda, jantung Anda berdetak setiap saat? Andakah yang membuatnya degek? Atau kedua orang tua Anda? Coba jawab. Ini Al-Quran sudah mengatakan ini. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi ampusihim. Bagi orang yang memiliki akal sehat, dia akan tahu bahwa Tuhannya ada, menyatakan dirinya melalui dirinya sendiri. Sanurihim ayatina fil afak wa fi ampusihim. Ya kan, yang perlu Anda buktikan kan Allah itu Allah Anda sendiri, bukan ciptaannya. Kalau ciptaan ini bisa saja tuan-tuan lain yang mengklaim begitu kan begitu. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Silakan aja Tuhan lain menciptakan, mengklaim. Silakan aja, kita adu aja. Ya adu, memang harus diadu. Buktinya apa? Sekarang tolong tunjukkan Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi. Di mana tertulis klaimnya? Loh, tujuannya dia datang kan bukan untuk mencipta lagi. Kan ciptaan itu udah ada. Loh, Mabuk. bukan mabuk. Oke, kembali ke tema. Kita kembali ke tema. Memangnya, Jangan terlalu saya tanya, jauh. memang Allah Anda. tidak berhenti mencipta Allah Anda? Kalau tidak berhenti mencipta, dia menciptakan apa aja sekarang? Coba. Kembali kita ke tema. Jangan terlalu jauh Anda. Coba kembali mendefinisikan roh itu apa? Ya kan Anda tadi bilang roh itu hakikat. Kok roh hakikat? Ya. Roh itu makhluk, roh itu ciptaan. Eksistensi. Coba kamu baca. Kamu masuk dulu di Google. Roh adalah Eksistensi Allah itu kan roh. dari mana? Datamu dari mana? Eksistensi Allah itu roh dari mana ilmunya? Iya, dari mana? Dari Roh Allah mana? kan udah mau layang-layang itu roh Allah. Roh Allah itu artinya Roh Allah, bukan ciptaan. Roh Allah yang dimaksud di situ adalah angin ciptaan Allah. Kok jadi angin pula? Angin di situ ruah. Kok jadi apa, Dan? Angin. Anda mau menafsir roh itu angin? Jadi apa? Roh itu Loh, angin. roh Allah Itu itu bukan Allah. roh. Loh. Sayang sekali anak-anak ini. Ya di situ nggak ada ditulis angin, di situ ditulis roh. Coba kamu Jadi lari baca ke angin. Ayub 27, coba 27 nomor 3 bacakan saya. Waduh, jangan nafsir-nafsir lah, Gurunda. Bukan nafsir, Masa bukan roh menafsir. Bukan menafsir, Anda itulah yang kemudian ditipu oleh Bible itu sendiri. Coba kita belajar pakai data ilmiah. Jadi Anda Ayub bilang ajaran roh itu ajaran 27. Paulus. Sedangkan kata roh di perjanjian memang. lama itu Iya, kata roh di perjanjian lama itu bercerita dua. Yang pertama malaikat, yang kedua ada nggak adalah angin. orang Yahudi yang percaya roh itu angin seperti pemikiran Anda? Orang Yahudi mana ada nyembah Yesus? Orang Loh. Yahudi mana ada nyembah roh? Orang Coba Yahudi tunjukkan percaya di nggak mana. roh Allah itu Allah? Apa ciptaan? Orang Yahudi percaya bahwa roh itu adalah Udah, ciptaan apa Tuhan. lagi? Coba Roh Anda Allah baca itu Allah, Zakaria 12. Zakaria 12 nomor 1, roh adalah ciptaan. Anda baca kemudian Ayub 27 nomor 3. Roh Elohim atau ruah Elohim itu adalah udara atau oksigen. Ayub 27 nomor 3, selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Ruah Elohim itu apa? Kalau di dalam hidung itu apa? Ruah Elohim. Iya, roh Elohim itu Elohim. Ya, berarti Tuhanmu ada di lubang hidung. Bukan, ya sama aja dengan begini. Ya kan sama aja. Alom itu kan lebih dekat dengan urat leher kan? Berarti Iya. alom itu urat leher. Ada di Bukan, urat leher. tadi sudah saya menjelaskan ayatnya loh. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi ampusihim. Sekarang yang membuat nadimu berdenyut itu siapa? Kamu yang bikin sendiri. Denyut-denyutan, aku berdenyut. Yang pasti bukan Allah SWT. Ya, itu karena kamu kafir, kamu ingkar. Bisa tidak Yesus Tuhanmu membuat denyut dan jantungmu itu berdetak? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Sedangkan Yesus kentut seminggu aja bengkak perutnya. Kalau tidak kentut dia. Sedangkan menghidupkan Yesus- yang mati aja dia bisa. Ya, banyak cerita. Yesus itu kalau seminggu kan dia tidak bisa bikin jantung berdetak. dia kena usus turun, usus buntu. Nggak mungkin dia yang menjaga jantungmu, nggak mungkin. Lawang dia tahu musim ara aja tidak tahu.
Nah sekarang ketika Anda mengatakan bahwa roh itu adalah Tuhan Anda, coba di dalam Kejadian 1, 2, ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Nah kalau Anda melihat, bukan saya menghujat, tidak menghujat. Kalau Anda melihat ada, dengarkan saudara, dengarkan. Kalau Anda lagi di pinggir pantai, kalau Anda di pinggir pantai nih, lagi duduk melihat ke pantai, ada air, kemudian ada roh melayang-layang di atasnya. Itu apa menurut saudara? Tuhan. Seketika Anda bersujud menyembahnya, oh Tuhan, kamu lewat. Kayak layangan gitu. Orang Yahudi memahami ruah Elohim menurut itu. Anda roh itu terlihat? Masa kita melihat roh gimana sih? Dengarkan saudaraku, ruah Elohim itu adalah udara, angin. Angin tak terlihat, bukan? Apa buktinya bahwa ruah Elohim itu adalah udara atau angin? Ayub 27 nomor 3. Di situ tertulis ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Nafas hidupku masih ada padaku. Ruah Artinya roh yang Elohim. menghidupkan itu masih ada dalam dia. Lah, memang betul. Kita ini hidup karena roh. Tetapi yang keluar masuk di hidung itu apakah roh? Waduh, kau tafsir dari mana kau roh sama angin? Aduh, nggak jelas sekali. Yang keluar masuk di hidung itu apa? Kalau ada orang Yahudi diketawain kau ini. Justru yang Anda harus pertanyakan, kenapa orang Yahudi tidak satu Tuhan dengan Kristen? Kenapa nggak rangkulan? Kenapa nggak satu rumah ibadah aja? Anda harus bertanya itu. Kenapa? Loh, Karena mereka kan Kristen nggak itu mau- agama bidat. Iya, mereka Agama kan nggak menyembah mempercayai roh. Mesias, itu aja bedanya. Ya kalau Tuhan kami sama. Kenapa? Yahudi. Kenapa Yahudi? Coba, menurut Anda Yahudi itu sama nggak dengan Allah? Kenapa tidak percaya Mesias? Mesias mereka itu banyak. Mesias mereka banyak, Harun, Kores, itu Mesias mereka, Salomo, Saul. Itu adalah Mesias mereka. Mesias yang ada di dalam Yahudi adalah nabi dan rasul yang datang membebaskan mereka dari penjajahan, yang mampu mengusir penjajah. Itu Mesias bagi mereka. Begitu Yesus datang, Yesus tidak bisa memberikan apa-apa. Mereka tidak bisa Yesus tidak bisa membebaskan mereka dari penindasan Romawi. Jadi Yesus tidak dianggap Mesias. Mesias bagi Yahudi adalah manusia, bukan Tuhan. Ingat Bung, Ya kan mereka salah tafsir aja. Kristen pertama kali itu adalah Roma. Kok salah tafsir pula? Anda yang tidak tahu Bible, Anda yang tidak tahu kitab Ibrani, Ya buktinya kan Anda sebagian tafsirannya dari betul kita gitu. kan percaya kan. Sekarang Murid-murid Yesus itu kan orang Yahudi juga. itu yang mana yang percaya? Sekarang begini Bung, Kristen pertama itu siapa? Indonesia atau Roma? Dengar dulu. Oke. Kristen pertama itu Indonesia atau Roma? Kristen pertama itu yang murid Yesus. Kristen pertama Indonesia atau Roma? Yesus Itu dulu. Kristen pertama. Murid Yesus kalau dikatakan Kristen, pengikut Yesus, mereka bukan penyembah. Iya, itu perspektif Anda. Oh, perspektif. Sebenarnya yang Kristen pertama itu, Kristen kan memang itu ya, pengikut Kristus. kan? Kristen pertama. Ya siapa Kristen yang mengikuti dia pertama pada saat itu itu udah ada- disebut Kristen gitu loh. Kamu dengarkan dulu salah Pak Anda, Trium. salah, keliru. Orang Kamu nggak mau mendengarkan memakai saya danau. soalnya. Dengarkan dulu. Nanti Dengarkan. Silakan Bang Suma. Yang disebut Kristen pertama kali itu adalah pengikut Paulus di Antioquia. Pengikut Yesus yang asli, mereka adalah penganut Taurat. Sedangkan Kristen pertama kali adalah orang-orang kafir. Baca Galatia 2 nomor 14. Galatia 2 nomor 14 Anda baca, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Orang yang ada di Antioquia, pengikut Paulus adalah orang-orang yang tidak bersunat. Mereka lah pertama kali disebut Kristen. Dan kalau Anda baca 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku sebab aku juga adalah Kristus. Itu pengakuan Paulus. Tetapi diplesetkan terjemahannya ketika masuk ke Indonesia.
Sebenarnya kalian itu pengikut Paulus, karena Paulus mengaku juga Kristus. Nah, setelah Paulus ini di Antioquia mengajarkan ajaran yang dirampas dari Yahudi, dijuallah ke Roma. Roma lah pertama kali yang menjadi Kristen. Karena Roma ini sebelum ada ajaran Paulus, memang dari nenek moyang mereka menyembah roh-roh, Hercules, Zeus, Horus, Attis. Apa kamu pikir mereka itu adalah manusia? Tidak, mereka itu adalah dewa-dewa, roh-roh. Itulah yang disembah Romawi. Ketika Paulus datang mengajarkan menyembah Yesus, mereka seketika mengimani itu. Dari ajaran Romawi, Vatikan nyebrang menjadi Protestan, menjadi apa lagi? Yang lain, Advent, menjadi Saksi Yehova, menjadi Mesianik, menjadi yang Anda imani sekarang. Dari sana asalnya agama Anda, bukan dari Yesus. Yesus itu pengikutnya adalah penganut Taurat. Galatia 4 nomor 4, Yesus tunduk dan patuh terhadap hukum Taurat. Berarti murid-muridnya tunduk patuh pada hukum Taurat. Bagaimana dengan Kristen? Kristen agama dari Roma yang didirikan Paulus di Antioquia. Supaya dianggap Kristen ini ajarannya Yesus, maka nama Yesus dibawa-bawa. Makanya di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Siapa pelakunya? Paulus. Jadi Lukas 21 nomor 8 itu nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel. Terakhir dari saya, Yohanes 10 nomor 27 kata Yesus, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jadi murid-murid Yesus mengikuti Yesus. Ketika Yesus puasa, murid puasa. Ketika Yesus sholat, murid sholat. Ketika Yesus menyembah satu Tuhan, mereka menyembah satu Tuhan. Ketika Yesus tidak makan babi, mereka tidak makan babi. Ketika Yesus ibadah Sabtu, Sabat, mereka ibadah Sabat. Jadi Kristen beda. Kristen itu pengikut Paulus, di mana Paulus juga mengaku sebagai Kristus. Demikian. Kembali ke roh, Yesus tidak menyembah roh. Kristen menyembah roh. Itu bedanya. Silakan. Masya Allah. Silakan Pak Terum. Kita santai aja bang. Diskusi kita pakai data, jangan kita ini, santai aja kita ya. Kesimpulan saya, Yesus tidak menyembah roh. Kristen menyembah roh. Roh adalah makhluk halus. Izin turun dulu Bang Darbo. Silakan. Atau jangan-jangan Bang Juma Oten ini nggak paham Bang. siapa itu Paulus. Mungkin jangan-jangan Oten nggak paham siapa itu Paulus Bang Juma. Mungkin perlu itu Bang Juma. Bukan nggak paham Bu, mereka sebenarnya. Iya, jadi gini saudara-saudara, sebenarnya Selamat siang. Siang. Kalau Juma? mereka menyebut, Sahabat dulu Juma, iya. saya pertanyakan data Anda tadi. Iya, silakan Bang. Tunjukkan data Anda yang Paulus mengaku Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Baca. Bacalah. Kamu baca Anda kan lah. bertanya. Baca. Anda harus membuktikan. Jangan dari jangan dari saya. Baca, gak usah ini. Nanti gak saya usah ini framing segala macam. Gak usah. Loh, jadilah baca. pengikutku seperti aku juga Kristus. 1 Korintus berapa? Itu. Mau belajar. Baiklah, aku kirim kamu ke perpustakaan. 1 Korintus 11 nomor 1. Jangan sombong kalau status mau belajar, 1 jangan sombong. Korintus berapa? Gak bagus. Baru mau belajar udah ditanya. 1 Makanya Korintus kalau berapa? baru 11 nomor 1, Paman. Ini dustanya Zuma ya.
Dustanya Zuma ya. Saya yang tahu Bible di situ baru tanya-tanya, kamu Ini katakan saya dusta. Zuma ini pendusta ya. Zuma ini pendusta. Ini buktinya. Boleh, Jadilah nggak apa-apa. pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, Paulus pengikut Kristus, dia mengajak untuk sama-sama menjadi pengikut Kristus. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi ini Zuma jangan jadi ini apa? Jangan berdusta di sini. Jadilah pengikut. Oke, boleh bacakan saya original teksnya, Bang. Bisa bacakan saya original teksnya? Original teks. Supaya kita kamu bisa tahu. terjemahkan nggak original teksnya? Mau tahu nggak? Alhamdulillah Cara saya terjemahan bisa bahasa pelan-pelan, meskipun Yunani? Kamu bisa pelan-pelan nggak? tapi minimal saya menerjemahkan bisa. Bahasa Yunani kayak ini. Kamu bisa nggak? Bisa nggak? Kamu menerjemahkan bahasa dengarkan. Yunani, bahasa Inggris Chan, ya, bahasa Indonesia. Chan, kamu kalau orang bicara kamu Kita dari diam Yunani juga. aja. No. Dia sekarang dia malah lari ke original teks lagi. Ketika saya menjelaskan maksudnya itu, dia malah lari ke original teks lagi. Itu artinya Harus, bahwa dia nggak bisa harus. mempertanggungjawabkan argumentasi dia. Harus. Dan dia bisa ini dong. sudah mempelintir Bisa, maksud dari ayat itu sendiri. Bisa saya no. pertanggungjawabkan, bisa. No. Ya makanya Anda harus loh, pertanggungjawabkan sekarang. Jangan suruh saya baca teks aslinya. Sementara Anda yang menarasikan, Anda yang harus. Ini naik ke tempat. Data Saya ajarin ya. Gas bang. Bro, jangan dimut. Ini kan andalan Anda sekarang saya bagaimana berhadapan dengan dia. ketika Dalbo, orang menerangkan Dalbo, ente kau bicara diam, juga. Coba Dalbo. kamu belajar mendengar. Coba Dalbo, kamu belajar diam, mendengar. Dalbo, kau sudah beberapa kali kau keok dari saya. kamu yang Sekarang diam, giliran gurunda Anda yang dengarkan berhadapan ketika langsung orang dengan saya. berbicara. Karena gurunda Anda Saya sekarang ini gampar kau berhadapan kalau langsung berhadapan dengan saya. langsung dengan saya. Siapa yang congornya lebih besar dari gurundamu? Oke? Iya, coba kamu Ya, dengarkan dulu. kenapa Anda nggak baca original teksnya? Kenapa? Malu? Malu ndak? Dengan terjemahan aja saya sudah tertolong dan bisa menolong saya mengenal siapa Tuhan yang saya sembah. Parah. Dengan terjemahan sudah menolong kita untuk mengenal siapa Allah yang Kalau benar. terjemahannya salah, apakah menolong? Loh, makanya dalam kitab terjemahan itu banyak versinya. Ada ini firman Allah yang hidup. Banyak ada versinya, ini memalukan. bahasa Indonesia modern. Jadi sesuatu apa yang mengakui. kita belum pahami, ketika kita belum mengerti, Oke, kita lihat terjemahan yang coba lain. Anda Oke? terjemahkan Ketika ke kita dalam tidak mengerti bahasa sesuka maksudnya. hati Anda. Contohnya, Ketika saya membacakan original teksnya, coba Anda terjemahkan sesuai dengan apa yang benar. Mamites mau katos kago Kristos. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kau jangan membalikan, Zuma. Kau jangan membalikan. Ketika Anda menarasikan bahwa ini terjemahan yang benar, seharusnya Anda tunjukkan cara. Oh, Kenapa dia lari? Kenapa? Begini Gurunda, dia ngoceh-ngoceh, bertanya ngoceh-ngoceh dulu. Tidak membiarkan orang menjelaskan. Iya. Ya ini enak kalau ini Patrium. Lebih santai dia. Saya pernah melihat. Aku nanya. Saya nanya satu aja. Tadi kan udah nanya tentang roh kan. Satu aja, boleh. Iya, jadi kesimpulannya dulu, kita simpulkan dulu. Kristen itu penyembah roh. Yesus tidak menyembah roh. Roh adalah makhluk. Roh sama dengan roh adalah makhluk halus. Oke, roh adalah makhluk halus. Oke, roh itu makhluk, tapi karena dia tidak kasar, maka dia disebut makhluk halus. Itulah roh. Jadi Anda itu penyembah makhluk halus. Jadi sampai di situ udah paham ya? Makanya Kristen itu tidak pernah bisa satu tempat ibadah dengan Yahudi, karena Kristen disebut bidat oleh Yahudi, penyembah makhluk halus. Ya, saya boleh nanya satu aja. Silakan. Saya ingin tahu pertama apa tuh? yang Anda ketahui pernah dilakukannya, dan kedua apa alasan Putus-putus, Nabi Bang. Muhammad itu menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Satu, apa kebaikan Muhammad? Dua, apa alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun? Silakan. Iya, baik.
Jadi di antara seluruh wanita yang hidup sesama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu wanita yang dinikahi dalam keadaan perawan, dinikahi pada usia 18 tahun atau 17 tahun. Lalu kemudian terdengar isu dari Kristen, beliau menikahi Siti Aisyah 6 tahun. Itu informasi yang diriwayatkan oleh Hisham, ya. Lalu kemudian ketika kita ingin membuktikan secara fakta, perang Badar dan perang Uhud syaratnya untuk ikut harus di atas 15 tahun. Minimal 15 tahun baru bisa ikut perang Uhud. Perang Uhud, Siti Aisyah belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Siti Aisyah ikut di dalam perang Uhud dan perang Badar. Artinya hoaks yang mengatakan Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun. Usia 15 tahun Siti Aisyah belum dijadikan sebagai istri. Itu yang pertama. Kedua, satu-satunya wanita, satu-satunya manusia, wanita sesama Rasulullah, istrinya yang menghafalkan lebih dari 2000 hadits adalah beliau, Siti Aisyah. Jadi fungsi daripada dinikahinya Siti Aisyah oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk mengajarkan semua aspek yang menjadi literasi terkait pemahaman Al-Quran yang dianut oleh Rasulullah kepada umat manusia. Buktinya, hari ini ketika kita bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan haid, berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan junub, berkaitan dengan nifas, haditsnya itu disampaikan oleh istri beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang menerangkan tentang nifas, istri yang menerangkan kemudian tentang haid dan seterusnya. Rasulullah yang menjelaskan kepada beliau, beliau kemudian meriwayatkan. Kalau Rasulullah bercerita tentang wanita, alat reproduksi wanita, orang ragu. Dari mana beliau tahu? Dia tidak pernah menjadi wanita, dia tidak pernah kemudian melihat wanita haid dan seterusnya. Rupa-rupanya hikmah daripada dinikahinya Siti Aisyah, sang istrilah yang akan kemudian menyampaikan risalah kenabian berkaitan dengan wanita. Itu dulu yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang Anda bertanya, apa aja? Saya ingin mengatakan, berarti Anda ingin mengatakan bahwa HR Bukhari itu palsu ya? Hoax? Bukan palsu. Itu bukan palsu. Itu diriwayatkan oleh beliau. Tetapi periwayatannya itu, pada saat dia melakukan penelitian informasi itu, satu di antara narasumber itu sudah pikun. Sudah tidak bisa dijadikan acuan pembenaran informasi. Kenapa? Karena sudah lupa ingatan, sudah lemah ingatan. Dan dia meriwayatkan itu pada saat dia di Irak, bukan pada saat dia di Madinah. Jadi pemberitaannya itu tetap aja diberitakan, tapi dikasih keterangan. Di sini ada Urwah yang menjelaskan, Urwah keterangan hadisnya seperti apa, kemudian informasinya. Selesai. Nah, sedangkan dibandingkan dengan histori sejarah, ternyata informasi-informasi yang disebutkan oleh isnad tadi itu lemah. Kenapa? Syarat ikut perang Uhud dan Badar minimal 15 tahun. Yang tidak 15 tahun disuruh pulang. Siti Aisyah tidak pulang, artinya dia sudah di atas 15 tahun. Oke, saya ingin tahu siapa penafsir yang mengatakan bahwa HR Bukhari 5134 itu doib. Coba Anda sebutkan. Ya, silakan Anda tampilkan hadisnya. Hadis Bukhari berapa yang Anda maksud? Silakan. 5134. 5134. Coba Anda katakan siapa yang mengatakan itu doib. Oke. Anda yang membawa narasi ini, Anda juga yang harus menjelaskan siapa-siapa aja sanadnya, biar kita jelaskan. Hadis berapa tadi? 5134. Kasihan ini titipan pertanyaan. Ya, bukan titipan, saya cari sendiri. Kan Anda mengatakan itu doib. Oke, kalau Anda cari sendiri, berarti Anda paham dalilnya. Siapa aja sanadnya di situ?
Enggak, saya kan enggak, itu kan klaim Anda. Saya ingin dengar dari klaim penafsir, apakah penafsir mengatakan juga atau ada haji atau kiai haji apa siapa? Mau seorang yang paham agama mengatakan seperti itu, coba. Apa yang Anda ceritakan ini? Hadis Bukhari 5134. Iya. Mana ada bercerita tentang itu? HR Salah Bukhari. kamu. HR Bukhari 5134. Itu bukan bercerita tentang itu. Loh, Anda gimana sih? Loh, gimana? Itu berbicara mengenai sembelihan binatang kurban, berbicara mengenai Idul Adha. Gimana ini? Gimana? Gimana? Sami'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu faqala inna awwala ma nabda'a bi. Itu bukan bercerita tentang Siti Aisyah. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Subha. Dia berkata, dia telah mengabarkan kepadaku Subaid. Dia berkata, saya mendengar As-Sabi dari Al-Barrah radhiyallahu an. Dia berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Sabdanya, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah melaksanakan salat Idul Adha. Mana tentang Aisyah ini? HR Bukhari 5134 bukan hadis Bukhari. HR Bukhari. Nah, HR Bukhari itu artinya hadis riwayat. Hadis riwayat. Aduh, parah. Benar kata Bang Zuma, ini bisa kita membuktikan 5134. 5134 membicarakan apa yang dikatakan Bang Zuma. Bang Zuma dilawan Bang Erwin, susah. Dia tangan kanannya Yesus untuk meluruskan ajaran Yesus. Islam itu kalau dikaji Bang, memiliki minimal 15 disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk memahami satu konsep atau satu kaidah di Islam. Sementara Anda definisi roh aja kalang kabut. Gimana mau membahas tentang Islam? Perdalam aja dulu tentang Bible. 1 Korintus 11 nomor 1. Betulkah di situ Paulus mengaku memitesmo katos kerakogistos? Betulkah dia mengatakan seperti itu? Memitesmo katos kago Kristos. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Jadi Paulus mengaku teladani aku karena aku juga ini adalah Mesias. 1 Korintus 11 nomor 1. Cuman terjemahannya kemudian diplesetkan di negara kita ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan jemaat banyak. Gitu loh. Oke? Karena memang amanat dari Paulus itu sendiri. Filipi 1 nomor 18. Ya, tapi pertanyaan saya yang kedua belum dijawab. Silakan jawab. Apa yang itu? Kedua. Apa itu? Apa kebagian Muhammad? Oh, bagus. Ini pertanyaan yang sangat cantik. Kebaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia agar supaya manusia itu tidak menyembah kepada sesamanya manusia. Kenapa demikian? Beliau datang memberi peringatan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dan menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Coba Anda lihat, sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, Arab, serambi Arab ini, serambi Mekah, Madinah, dan semua tanah Arab itu adalah penyembah berhala. Perbudakan di mana-mana, seks bebas di mana-mana. Ajaran paganisme di mana-mana, penyembahan berhala di mana-mana, pembunuhan terjadi secara masif di mana-mana. Begitu beliau datang, permisi. Penjelasan aja itu kebaikan yang subjektif. Saya mau yang objektif. Kebaikan yang objektif itu apa? Yang pernah dilakukan dulu Oke, penjelasannya, dengarkan baik. dulu ya. Kamu dengarkan dulu. Yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya menyembah berhala,
diberhentikan kemudian menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Oke? Yang tadinya kemudian tidak memiliki aturan kehidupan, memiliki aturan kehidupan. Contoh berkat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Indonesia punya konsep ketuhanan. 5 sila yang digunakan Indonesia semua bersumber dari Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mandat yang diberikan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa itu? Dengan berkat rahmat Allah, bukan dengan berkat rahmat Yesus atau dengan berkat rahmat Yahweh atau berkat rahmat Theos, enggak ada. Yang adalah Allah. Itu dijadikan sebagai panduan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Satu-satunya agama di Indonesia ini yang berkonsep ketuhanan yang Maha Esa hanya Islam. Yang lain cuma ikut-ikutan. Oke? Yang lain cuma ikut-ikutan. Hanya 2 agama di dunia ini yang berketuhanan Esa. Apa itu? Yudaism dan Islam. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Bagaimana dengan Kristen? Kristen Tuhannya 3. Mana contohnya? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, Roh. 3 Tuhan saudara, bukan 1. Jadi kalau Anda bertanya konsep apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hinduisme mengajarkan Trimurti, Yahudi mengajarkan Trimurti, kemudian Mesir kuno dan juga Romawi mengajarkan Trinitas, hanya Yudaism dan Islam yang keturunan Abraham alaihissalam yang mengajarkan konsep Ehad atau Ahad, La ilaha illallah. Oke? Seperti itu, Bung. Dari tadi Anda ngomong gak ada poin. Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Anda yang tidak punya alat di kepala untuk menerima penyampaian saya. Jangan dibalik. Bukan, saya Kebaikan Nabi Muhammad mengajarkan alam semesta menyembah kepada satu Tuhan. Oke. Kalau mengajarkan itu bisa disebut guru. Saya nanya kebaikan yang pernah dilakukannya itu apa? Sebagai guru dia mengajarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Anda yang tidak paham jawaban saya. Contohnya begini, baginda menyudangi wanita Yahudi. Nah, itu kebaikan. Nah, coba kasih contoh seperti itu. Yang lain coba. Maksudnya gimana? Apa kebaikannya? Kebaikannya semua aspek dalam sehari-hari. Semua aspek. Saya kasih contoh. Ketika ada seorang Yahudi tua, ya, Yahudi tua yang buta, kemudian setiap hari dia maki-maki Rasulullah. Rasulullah itu begini, Rasulullah itu begini. Lalu kemudian ada seorang yang senantiasa aktif memberikan beliau suapan makanan. Ketika wanita tua itu disuapin dengan lembut, dengan halus, dengan tata krama yang begitu indah, wanita tua Yahudi itu bercerita, "Kamu dengar Muhammad tidak? Kamu dengar yang disebut Nabi Muhammad tidak?" Orang ini yang menyuapi mengatakan, "Iya, saya dengar." Kenapa beliau, Ibu? Beliau itu pembunuh, beliau itu jahat, beliau itu suka menindas, beliau itu jahiliyah, beliau itu kafir. Oh iya, Ibu, sambil disuapin. Setiap hari disuapin, dan setiap hari ketika disuapin hanya ada di mulutnya wanita Yahudi itu, Nabi Muhammad itu jahat, Nabi Muhammad itu jahat, Nabi Muhammad itu jahat. Pada suatu ketika Rasulullah meninggal dunia. Datanglah sahabatnya menyuapin wanita tersebut. Ketika ditanya apa amalan Rasulullah yang selalu dia lakukan, beliau selalu menyuapi wanita Yahudi di pasar ini. Datanglah kemudian sahabatnya ke sana, disuapin. Begitu disuapin sama sahabat Rasulullah, perempuan itu langsung menepis tangannya. "Jangan kau suapin aku." Kenapa rupanya? Selama ini yang menyuapi saya tidak seperti kamu. Yang menyuapi saya selama ini itu halus, lembut,
Dia memperlakukan aku sangat-sangat indah, sangat nyaman. Kamu jangan, itu bukan kamu kan? Iya, yang menyuapin kamu itu sudah meninggal. Siapa dia rupanya? Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut seketika menangis, terjadi-jadinya. Yang selama ini diceritakan jahat, ternyata tiap hari yang menyuapi saya itu beliau. Iya, inilah yang terjadi samamu. Kamu tidak tahu Indonesia ini merdeka berkat beliau. Pengikut umatnya yang mengusir penjajah, bukan orang Kristen yang mengusir penjajah. Bukan, mohon maaf. Justru Kristen itu adalah pengikut agama penjajah. Coba andaikan saja ajaran Rasulullah itu tidak sampai ke Nusantara, kerajaan demi kerajaan masing-masing ego tidak mau bersatu. Majapahit mengatakan kerajaannya hebat, Sriwijaya mengatakan hebat, kerajaan Goa Makassar mengatakan dirinya hebat, kerajaan Luwu juga mengatakan hebat. Masing-masing mengukuhkan kerajaan masing-masing, tidak ada persatuan. Apa yang terjadi? Hancur kita. Di saat kemudian negara-negara lain sudah maju, hancur kita. Untung Rasulullah mengajarkan shalom, damai sejahtera, tidak menginginkan adanya penindasan, tidak menginginkan adanya pemerasan, peperangan dan seterusnya. Maka rakyat pribumi bersatu menggaungkan apa? Allah. Bukan, tapi Allahu Akbar. Mereka kemudian dengan Allahu Akbar mengusir orang. Pahami apa yang baik dari Rasulullah? Yang baik dari Rasulullah menghadiahkan ajaran shalom, damai sejahtera yang bisa kau nikmati sekarang. Kau hidup di tengah-tengah umatnya, damai sejahtera kan? Coba kamu hidup di negara luar yang mayoritas Kristen. Cobalah di sana kamu hidup. Iya, makanya saya pengen dengar jawaban yang tadi ya. Enggak, begini. Begini gimana? Macam yang padahal pertanyaan saya apa kebaikan Muhammad kan begitu. Nah tadi kan Anda udah menceritakan. Beliau itulah mengajarkan Islam, mengajarkan semua aspek yang dibutuhkan manusia. Oke, sekarang pertanyaan saya, coba buktikan mana datanya bahwa Muhammad pernah menyuapi wanita Yahudi. Coba, silakan. Jangan ya, cuma baca ada. Anda bisa hadis. Anda bisa hadis. Saya baca hadis berapa? Hadis berapa? Ya, hadis berapa itu? Paling bisa. Iya. Tunggu. Saya lupa hadisnya. Berapa, coba. Waduh, Akhi Sudi ingat hadisnya? Gitu. Ada yang ingat hadisnya? Islam itu luas soalnya, jadi kita tidak bisa hafal satu-satu. Seorang pengemis wanita Yahudi yang ada di Madinah. Saya pengen datanya mana? Ya, kalau cuma ngomong yang enggak betul enggak bisa. Kami umat Islam itu enggak bisa. Hadis riwayat Muslim itu kan? Di Sirah Nabawiyah ada Ustaz Zuma. Sirah Nabawiyah kan? Hadis ada di Sirah Nabawiyah ada. Nah, ada. Iya. Iya, ada. Hadisnya hadis berapa? Saya nggak tanya buku. Sabar, teman-teman lagi cari. Sabar ya. Saya lagi di gunung soalnya, kitab saya di rumah. Rasulullah Muhammad SAW itu akhlaknya sempurna. Makanya saudara tidak akan pernah menemukan sebuah buku yang menceritakan akhlak beliau itu buruk. Beliau diutus ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Coba kamu carikan saya buku di mana Rasulullah Muhammad SAW itu diceritakan akhlaknya buruk. Tidak akan pernah Anda temukan, kecuali link-link yang dibuat oleh orientalis. Seperti yang kamu katakan tadi. Memotong tangan di situ, memotong tangan. Wah, itulah hebatnya dia. Memotong tangan itu. Oh enggak buruk. Coba Anda baca bagaimana kemudian di dalam Imamat 21. Memotong tangan enggak buruk. Loh, itu perintah Tuhan loh. Itu perintah Tuhan, gimana ceritanya? Perintah Tuhan kok bilang buruk? Kalau Tuhan memerintahkan seperti itu kok buruk? Bagaimana dengan perintah Tuhan kepada Nabi Musa? Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, bunuhlah semua apapun yang ada di sana. Itu perintah siapa? Buruk tadi itu. Buruk tidak? Oh, maksud Anda Muhammad pada saat itu membaca Alkitab gitu?
Ya. Loh, saya tanya samamu, Makanya kamu dia jangan motong tangan bahlul. itu, dia Kamu baca jangan Alkitab itu. bahlul. Saya tanya samamu, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan membunuh, apakah itu buruk? Aku tanya samamu sekarang. Tadi Anda bilang itu perintah Tuhan yang Ya, mana? memang perintah Tuhan. Perintah Tuhan Ditulis di mana? untuk menegakkan kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran itu perintah Tuhan. Nah sekarang saya tanya samamu, apakah kemudian ketika ada perintah kepada Nabi Musa untuk membunuh, jangan biarkan apapun yang bernapas, apakah itu buruk? Jawab dulu. Jawab dulu. Saya belum dapat jawaban. Tadi Anda bilang Nabi Muhammad memotong tangan itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang di mana? Di Al-Quran Mana atau di hadisnya? Alkitab? Bacakan hadisnya. Bacakan hadisnya. Bacakan. Loh. Anda terlalu tajam kalau bertanya. Giliran Yesus tanya juga, roh adalah Yesus nangis. juga menyuruh potong tangan. Apakah itu buruk? Yesus menyuruh potong tangan. Ngerti enggak kau? Enggak ada pernah Yesus bilang gitu. Ini kamu koplang nggak pernah baca Bible. Baca Markus 9 dari ayat 42 tuh. Baca sampai ayat 49. Baca. Jadi begini, nanti perumpamaan Anda bilang Markus 9 ayat 49. Ya, Markus 9 ayat 42 sampai ayat 49 itu Yesus menyuruh apa? Kalau ada orang yang menyesatkan anak-anak ini, lebih baik baginya dikalungkan batu kilangan dan dicemplungkan ke laut. Tengok tuh kejamnya Yesus itu. Ya betul lah. Iya. Kalau Yesus ya betul lah. Kalau Yesus ya betul lah. Matamu. Tapi kan Yesus nggak melaksanakan itu gitu loh. Dia kan hanya mengucapkan kan. Siapa bilang? Barang siapa yang tidak membenci ibunya, tidak membenci ayahnya, tidak membenci anak kandungnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Bedakan perlakuan dengan ucapan. Anda bisa perlakuan. Oh, jadi Yesus itu pembohong gitu maksudnya? Yesus itu pembohong maksudnya? Siapapun yang tidak mau menjadikan aku sebagai rajanya, bawalah dia di hadapanku, bunuhlah dia di hadapanku. Itu perintah siapa? Perintah Ya siapa itu tuh? nanti di hari kiamat. Itu nanti di hari kiamat. Di kiamat. Di kiamat. Di kiamat. Kalau giliran kayak gitu di kiamat, kalau yang kayak gitu hiasan. Yang nggak mengakui Yesus Tuhan itu kalian ini. Lah, bagaimana mungkin Yesus kami akui sebagai Tuhan sementara Yesus sendiri tidak mengakui dirinya Tuhan? Kan tompel. Bagaimana kita mengakui Yesus Tuhan? Keledai aja nyolong. Masa ada Tuhan nyolong keledai, gimana sih? Bagaimana mungkin kami mengakui Yesus itu Tuhan sementara Yesus kalau tidak cebok bau? Gimana kita mau akui dia Tuhan? Coba suruh Yesus enggak cebok, bau enggak? Bau, itu yang kau tuhankan? Enggak mungkin. Gimana? Bagaimana mungkin kemudian Yesus kami tuhankan? Yesus tidak kentut seminggu, bengkak perutnya kembung, kena lever dia lama-lama. Pertama-tama masih kotoran, lama-lama udah hujat. Ini kan kamu bertanya, kami tidak menuhankan. Saya tanya, kamu tanya, kami tidak menuhankan. Makanya saya jawab, bagaimana mungkin kami mau menuhankan manusia yang punya anus? Gak mungkin, hanya orang bocor dan gepeng kepalanya yang mau menuhankan yang kayak begitu. Lagian Yesus juga tidak menuhankan dirinya kok. Anda yang mengatakan ayat, ya saya jelaskan maknanya. Yesus tidak menuhankan dirinya kok. Yesus menuhankan Allah, dia tidak menuhankan dirinya. Kalian kan penganut agama Romawi, penyembah roh-roh. Makanya Anda menyembah Yesus, kan Anda penyembah roh. Sederhana kan? Loh, sekarang saya tanya begini. Yang berkuasa itu di dunia dan di surga itu siapa? Tuhannya Yesus. Siapa yang berkuasa di Tuhannya Yesus. Sudah, berarti Yesus itu Allah. Tuhannya Yesus, gepeng. Kok Yesus berkuasa? Yesus berkuasa apa? Yesus berkuasa nggak menahan kentutnya seminggu. Berarti kamu nggak pernah baca Injil kan? Lah saya baca Injil. Kepada aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Mana kuasanya di bumi? Tunjukkan. Loh, dibunuh sama tentara Romawi, itu kuasanya.
Ya dibunuh, tapi dia kan bangkit lagi. Iya dibunuh. Dengan kata bangkit, bukti dia bukan Tuhan, saudara. Karena dia bangkit, berarti dia bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan tidak pernah bangkit. Yang bangkit dari kematian itu namanya apa? Apa yang bangkit dari kematian itu apa namanya? Zombie. Coba yang dibawa, yang bangkit dari kematian itu apa namanya? Yang dibawa coba. Zombie. Coba Nabi Muhammad ketika meninggal itu bangkit enggak? Kenapa harus bangkit? Kenapa dia harus bangkit? Emang dia artinya dia emang punya kuasa. Emang dia mumi? Bangkit. Emang dia zombie? Emang dia vampir? Yang bangkit dari kematian itu vampir. Itu vampir itu. Itu hantu setan. Kau kan penyembah roh memang. Jadi Tuhanmu wajib bangkit dari kuburan. Orang mati bangkit dari kuburan dianggap Tuhan. Kan aneh. Orang bangkit dari kuburan itu dikira hantu, bukan dikira Tuhan. Tapi karena ajaranmu adalah ajaran Roma, bukan ajarannya Yesus, maka kau menuhankan ini, orang yang keluar dari kubur. Aneh kamu. Sedangkan Yesus ketika dia ada di atas muka bumi, dia bertuhan kepada Allah. Dia tidak bertuhan kepada mantan mayat, tidak. Coba Anda bedakan ajaran Yesus dan ajaran Kristen dulu, bedakan. Yesus mengajarkan ehad, tauhid. Yesus mengajarkan Islam. Lah kamu sendiri mengajarkan apa? Mengajarkan pagan, nyembah kepada makhluk, roh lagi. Kan menakutkan. Makanya Suma kau asal berbunyi, kau asal berbunyi. Serius. Iya, bantu teman kalian. Apa? Yang dikatakan di surat Maryam itu apa yang dibangkitkan itu? Apa di surat Maryam, apa yang dibangkitkan? Apa? Pada saat aku dibangkit, manusia yang dibangkitkan. Segala sesuatu yang dibangkitkan itu manusia. Bangkit dari tidur, bangkit dari pingsan, bangkit dari maut, bangkit dari kubur. Manusia semua itu. Tidak ada Tuhan dibangkitkan kecuali Tuhan-Tuhanan. Mau lihat Tuhan-Tuhanan? Lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Ini Tuhan-Tuhanan buatan Paulus yang dihadiahkan kepada Roma. Dengarkan. Untuk itulah Yesus mati. Untuk dibangkitkan agar menjadi Tuhan bagi Kristen. Surat Maryam ayat 17 itu. Jangan berpura-pura bodoh. Jangan berpura-pura bodoh. Itu dikatakan siapa yang bangkit itu? Dikatakan siapa yang bangkit? Yang bangkit di sana siapa? Di ayat 17-nya itu siapa? Siapa? Menurut kamu siapa di situ yang bangkit? Siapa yang dibangkitkan? Siapa? Tunggu. Ya, yang dibangkitkan Isa ini manusia atau Tuhan? Mau Isa, mau Iso, mau As, apa terserah kamu. Sekarang yang dibangkitkan siapa? Di Yohanes Maryam 17 siapa yang dibangkitkan situ? Emang ada kebangkitan di Maria 17? Perkataan Allah siapa? Siapa itu? Maria 17 di situ memang ada dibangkitkan. Nggak ada. Maryam 17 nggak ada. Ini ngawur aja nih orang nih. Ini saya bacakan ayatnya. Tentang memasang tabir itu. Ini saya bacakan ayatnya ya. Kepalamu gepeng. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Ini saya bacakan nih Maryam 17 nih. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Mana ayat 17 kan berbicara tentang kebangkitan. Goblok. Mana nih. Mana di sini ada kebangkitan mana? Nih, coba dibesarin Bang Dalbo. Nih, mana ada kebangkitan mana matamu? Matamu picek apa enggak? Coba kau lihat nih, matamu picek apa enggak nih? Nih, baca nih. 17 Maryam, apa matamu picek? Tengok, baca baik-baik. Nah. Ya, itu menunjukkan malaikat dapat. Baca. Bang, boleh saya berbicara? Boleh. Boleh saya berbicara semua? Bukan ada di ayat aslinya. Boleh saya berbicara? Makanya belajar Quran. Kamu boleh berbicara, tapi kamu jangan kesurupan. Gitu loh. Di situ dikatakan malaikat dapat berubah menjadi manusia. Kenapa Allah kamu tidak? Ini yang jadi manusia ini malaikat. Iya, kenapa Allah kamu tidak bisa, geblek? Lah, Tuhan saya Maha Pencipta, tuyul. Iya, dia Maha Kuasa, kenapa tidak bisa? Maha Kuasa bukan berarti dia menciptakan dirinya.
La haula wala quwata illa billah. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Apakah Tuhan itu maha kuasa menciptakan dirinya? Allah kamu itu maha kuasa tidak? Kacau. Hanya modal kebencian, modal kekafiran, modal buta, mau diskusi. Mana ceritanya? Pakai akal dulu, sehatkan akal kalian dulu. Ketika kemudian ada makhluk, itu bukan berarti Tuhan menjadi makhluk. Tuhan itu pahami dulu, dia maha pencipta. Sekarang model apa yang dia ingin ciptakan? Tuhan yang maha pencipta menginginkan menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, Adam. Tuhan yang maha pencipta menginginkan menciptakan manusia tanpa ibu, Hawa. Tuhan menginginkan menciptakan manusia tanpa ayah, Isa. Tuhan menginginkan manusia menciptakan tanpa akal, Kristen. Udah selesai. Sederhana Tuhan itu. Apapun yang ingin Tuhan ciptakan tercipta. Luar biasa. Apapun yang Tuhan mau ciptakan tercipta. Bukan berarti Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia. Pagan. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Dia menciptakan dirinya menjadi manusia. Bahlul. Tuhan ingin menyelamatkan monyet, maka Tuhan menciptakan dirinya menjadi monyet. Tolol. Tuhan ingin menciptakan kera, maka Tuhan menyelamatkan kera, maka Tuhan menjadi kera. Dongo. Bang, bikin koreksi dikit bang. Koreksi dikit silakan. Bang. Silakan. Yang tadi itu Bang Suma bilang itu, kik, itu bukan vampir bang. Tapi kuntilanak. Berfungsi otaknya anak ini. Ayub ini dari sekte mana? Tritumbal bang. Tritumbal. Iya cocok lah. Bagus. Perkara itu bang. Jadi gitu ya saudaraku ya, ketika Tuhan menginginkan sesuatu, karena dia maha pencipta, maka dia menciptakan. Jangan Anda mengatakan Tuhan itu maha kuasa, maka dia berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Waduh, gak nyambung. Yang benar adalah Tuhan maha kuasa, maka Tuhan berkuasa menciptakan manusia hamil tanpa suami. Tuhan maha kuasa, maka Tuhan mau menciptakan Maria hamil tanpa suami. Sudah 2 kali. Tuhan maha kuasa, maka Tuhan ingin menciptakan manusia tanpa ayah. Udah selesai. Tidak benar itu. Tuhan maha kuasa, maka Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia. Koplak. Gini akhi. Tuhan, bukti Tuhan maha kuasa, dia bisa menjadi manusia. Lah apa bedanya dengan babi ngepet? Coba. Hah? Itu manusia bisa jadi babi itu babi ngepet. Tidak mungkin Tuhan seperti itu. Ya, jadi saudara kita Kristen ini coba mari kita belajar pelan-pelan ya Bung ya. Tinggalkan ajaran yang membuat otak Anda itu tidak berfungsi. Jangan Tuhan Anda. kami kan memang maha kuasa. Sekarang saya tanya Anda, kalau maha apa kuasa, bukti Allah itu maha kuasa sejak zaman Nabi itu apa kemakuasaan Allah itu apa? Sabar dulu. Anda mengatakan itu kan Tuhan. klaim. Anda mengatakan Tuhan Anda maha kuasa katanya. Kalau Tuhan Anda maha kuasa, berkuasakah Tuhan Anda menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Jawab. Berkuasa? Ya berkuasa. Berarti yang diciptakan tanpa ayah ini Tuhan. Tunggu. Yang diciptakan Tuhan Anda yang lahir tanpa ayah ini, itu adalah Tuhan atau ciptaan? Sekarang kita masalah kuasa. Tuhan Anda apa kuasanya itu, Pak? Saya ulang. Anda mengatakan Tuhan berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Pertanyaan saya, apakah yang diciptakan lahir tanpa ayah ini adalah Tuhan atau ciptaan? Itu kuasa Tuhan kami. Kuasa Tuhan kalian siapa? Saya tanya samamu, apakah Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah?
jawabanmu berkuasa. Saya tanya, berkuasa. Manusia yang dicipta tanpa ayah ini, apakah Tuhan atau ciptaan? Jawab. Ciptaan. Ciptaan. Subhanallah. Berarti Yesus ciptaan ya? Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Loh, Allah. emang ada yang terlahir tanpa ayah kecuali Yesus? Ada. Ada. Siapa? Ada. Adam. Siapa? Adam. Adam tanpa ayah, tanpa ibu, dia Tuhan, bukan? Ya bukan. Nah, bukan. Yesus ada ibunya tanpa ayah, mana yang lebih hebat? Loh, bukan karena tanpa ayah itu supaya menjadikan dia Tuhan. Oh, jadi karena apa? Ya karena kekuasaan dia. Selama hidup kekuasaan dia apa? Apa kuasanya Yesus apa? Dia berkuasa menghidupkan. Oke, mari kita cek. Mari kita cek. Bentar. Satu-satu, Bang. Satu-satu. Anda tadi mengatakan Yesus berkuasa menghidupkan orang mati. Iya, ini mari kita cek. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, apakah dia bersaksi sebagai Tuhan atau utusan? Yohanes 11 ayat 41 sampai 43. Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku." Kok ngaku utusan, Bang, di situ, Bang? Tidak ngaku sebagai Tuhan, Bang? Katanya bukti dia Tuhan, dia membangkitkan orang mati. Tapi saya tanya Yesus sendiri, Pak Yesus, ketika kamu membangkitkan orang mati, apakah itu bukti itu Tuhan? Dijawab oleh Yesus, ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku." Kok ngaku utusan? Yang bohong Anda atau Yesus ini, Bang? Hah? Yang bohong Anda atau Yesus ini? Menurut Anda ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia adalah Tuhan. Menurut Yesus ketika dia membangkitkan orang mati, dia utusan. Yang bohong Anda atau Yesus? Ampun dong. Udah jadi berhala, Pak De. Udah jadi berhala, Pak De. Sopir. Jangan nangis, Trium. Jangan nangis. Ya, belajar ayo, aja bangkit. yuk, belajar. Bangkit. Belajar aja, belajar. Jadi Allah itu pencipta kita itu mengatakan di dalam Al-Quran, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguh Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yesus diciptakan dengan ukuran tanpa ayah. Adam diciptakan dengan ukuran tanpa ayah dan ibu. Hawa diciptakan dengan ukuran tanpa ibu, tapi hanya ada Adam sebagai sumber keberadaannya yang dicipta oleh Allah. Oke? Jadi semua dicipta oleh Allah berdasarkan kadarnya. Makanya Yesus mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Itu pengakuan dari mulut Yesus. Percayalah dia kalau dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 8:42, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Percayalah dia bahwa dia bukan Tuhan itu sendiri, karena dia datang hanya sebagai utusan. Itu pakai logika sehatnya gitu loh. Karena Yesus pun mengajarkan, "Kasihi Tuhanmu dengan segenap akal budimu." Berarti kita diperintahkan untuk berakal. Kita berakal. Anda mengatakan kami menyembah roh. Roh itu makhluk. Roh itu ciptaan yang menjadi bagian daripada hakikat atau esensial yang digunakan Tuhan untuk menciptakan, untuk menghidupkan makhluk. Ibarat listrik, ya, balon, lampu, itu mau dinyalakan harus dialiri aliran listrik. Aliran listrik inilah ruh manusia. Jasad ini tanpa dialiri ruh, maka manusia mati. Ruh ini adalah makhluk Tuhan yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan. Selayaknya kemudian makhluk roh
dimasukkan ke dalam jasad, jasad itu hidup, tapi tidak akan pernah bertahan tanpa ada air, tanpa ada nasi. Berarti Jadi air menurut juga. Menurut Anda Allah SWT Maha Pencipta? Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh Kapan dia berhenti mencipta? Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang baru itu pasti ciptaannya. Oh, berarti Apple, Samsung, TikTok ciptaan Allah. Oh, itu adalah esensial yang dihadirkan oleh makhluk ciptaannya. Allah menciptakan. Yang saya tanya, kapan Allah berhenti mencipta? Allah senantiasa mengurus makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal Saya hayyul nggak nanya qayyum. mengurus. Ya, Kapan mengurus. Allah berhenti mencipta? Mengurus makhluk itu artinya apapun yang dibutuhkan oleh aspek kehidupan makhluk itu diurusi oleh Allah. Contoh misalnya, berarti Allah Anda sebagai menciptakan sesuatu. Oh, itu Tuhan Anda yang beristirahat karena capek. Kalau Tuhan kami tak henti-hentinya mengurus makhluk. Kalau bukan Allah yang menjaga alam semesta ini, kalau alam semesta ini tidak dijagai oleh Allah, tidak diurus oleh Allah, lalu yang ngurusnya siapa? Anda. Iya. Yesus Saya ngurus. tanya. Nggak mungkin mengurus perutnya aja Yesus repot. Oh, berarti Allah tidak berhenti mencipta ya? Anda setuju? Allah terus menerus mengurus makhluknya. Loh, kok lari ke mengurus? Susah. Saya nanya mencipta kok jadi mengurus? Kalau ada sesuatu yang baru, berarti itu dicipta. Dari tidak Apa ada yang baru? menjadi ada, Contohnya gitu apa? loh. Contohnya apa? Contohnya anak yang baru lahir, tumbuhan yang baru tumbuh dari tunasnya keluar, biji-bijian tumbuh. Itu semua ciptaan. Kamu pikir itu buatan nenek moyangmu? Kamu pikir Yesus yang bikin itu? Yesus sibuk dengan perutnya, kosong lapar dia. Tidak makan seminggu mati dia. Dia tidak sebulan kena lepar dia, pecah ususnya. Itu bukan Yesus itu ciptaan, sibuk. kawan. Itu bukan Yesus ciptaan. sibuk dengan Itu proses kemanusiaannya berkembang biak. dia. Waduh, kau salah paham kau. Segala sesuatu yang ada yang tadinya tidak ada itu namanya cipta. Paham cipta? Paham cipta? Apa itu cipta? Sebelum dikasih tambahan imbuhan, apa itu cipta? Paham? Apa itu karya? Terkait dengan HP, laptop dan seterusnya, itu adalah hal yang dientaskan dari akal yang dicipta oleh Allah, yang diberikan Allah kepada manusia. Kalau manusia itu tidak diberikan akal, tidak mungkin dia menciptakan HP, membuat HP dan seterusnya. Pahami itu dengan baik. Ya. Oke. Kan saya begini. Sejak zaman apa bukti kemahakuasaan Allahmu selain Al-Quran? Coba sebutkan. Alam semesta ini ciptaannya. Kamu ciptaan Allah. Kamu pikir kamu sejak zaman Nabimu sampai sekarang apa bukti kemahakuasaan Allah? alam semesta ini ciptaannya. Jadi Tuhan saya Sejak zaman Nabimu, waduh, kamu nggak ngerti pertanyaan kau. Ya kalau begitu saya bertanya juga. Sejak pertanyaan yang sama dan kamu harus jawab. Kan saya sudah jawab, tapi kau mengatakan sejak zaman Nabimu sekarang apa yang diciptakan Yesus? Ketika dia datang ke bumi, ini sudah datang ke bumi loh, Tuhan kau itu. Apa yang diciptakan? Coba. Di Al-Quranmu kan ada. Pada waktu anak-anak dia menciptakan. Ya, jangan kau beriman ke Al-Quran tiba-tiba. Jangan kau tiba-tiba beriman ke Al-Quran. Di dalam kitabmu apa yang Yesus ciptakan? Sebut aja. Iya, itu kan kalian mengutip dari Injil Thomas kan? Coba kamu tunjukkan apa yang diciptakan oleh Yesus, coba. Satu aja. Coba. Aku menciptakan ibuku. Aku menciptakan rahim yang ada di dalam rahim ibuku untuk aku tempati semedi 9 bulan. Makanya tadi ku bilang Allah itu kapan menciptakan, kalian bingung kan? Parah. Biar Anda tahu ya, pada zaman hidupnya Yesus itu Pak Zuma sudah menjabarkan, entenya tidak menerima atau tidak mendengar. Nah, ketika pertanyaan dibalik, ente tidak bisa menjawab. Dia punya kuasa untuk menghapus dosa. Tidak ada dia alat punya kuasa untuk berjalan di air. Dia punya banyak kuasanya. Nah, pertanyaan saya dari zaman Nabimu sampai sekarang apa kekuasaan Allah itu apa? Ini dia masih membuat alam ini hidup secara tentram, hidup secara tersusun. Alam semesta ini yang menjaga kamu pikir Yesus.
Kan hanya ada Tuhan. Saya Allah, kamu Yesus. Kira-kira yang menjaga alam semesta ini Yesus? Menjaga perutnya aja susah Yesus itu. Ku bilang samamu, Yesus tidak cebok, bau dia. Untuk mengurus pantatnya aja dia butuh air. Oke? Jadi jangan kau sandingkan Tuhanmu yang adalah makhluk dengan Tuhanku. Tuhanku itu pencipta alam semesta. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Oke? Kok jadi menjaga? Sapam juga bisa menjaga perusahaan, bukan berarti Tuhan kanlah itu. Tuhan kanlah Sapam. Kalau kamu Tuhan kan itu, karena otakmu nggak berfungsi. Alam semesta ini, alam semesta ini. Saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Kita netral aja dulu. Kita netral dulu. Sapam yang kamu maksud tadi, yang dengarkan. Mudah-mudahan kamu masih bisa diwaraskan. Sapam yang tadinya menjaga perusahaan, yang menjaga jantungnya berdetak setiap saat itu siapa? Jawab. Nah, terlempar ke perpustakaan. Puyeng minum bodrek dia. Itu. Ya, sekarang Sapam yang menjaga perusahaan itu. Yang menjaga denyut jantung dari Sapam itu siapa? Yang menjaga denyut jantung. Kenapa? Kok jadi menjaga terus sih? Saya nanya ke Maha loh, bukan ya, menjaga. Karena alam semesta ini dijaga oleh siapa? Saya tanya samamu. Siapa yang menjaga eksistensi daripada alam semesta ini? Kutanya samamu, jawab. Menjaga itu kan cuma klaim Anda kan? Pasti klaim. Tuhan pasti mengklaim dirinya Tuhan. Itu pasti tuh. Bagaimana Tuhannya Abraham mengklaim dirinya Tuhan? Bagaimana Tuhannya Musa mengklaim dirinya Tuhan? Cuma Tuhannya Kristen yang tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan karena memang bukan Tuhan. Iya, dan lainnya juga mengklaim dirinya iya, Tuhan. bagus kau akui. Kalau cuma klaim bisa doang, itu juga bisa mengklaim ke Tuhan. Sekarang apakah Tuhan di dalam kitabnya orang? Sekarang apakah Tuhannya? Dengarkan saya. Tuhan sebagai mana Tuhan yang kan itu tidak berfungsi otak? Beginilah ceritanya. Sekarang begini, ada tidak Musa menyaksikan Tuhannya Abraham menciptakan alam semesta? Ada tidak Musa? Kok Musa menulis kitab Kejadian katanya? Dari mana Musa tahu kalau ada yang disebut Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua? Itu kan klaim. Emang ada kamu di situ menyaksikan? Kalau itu yang ingin kau jadikan patokan. Kan Tuhan itu mengklaim. Tuhan berfirman, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itulah hari pertama. Jadilah tuak, maka jadi gula merah. Oke? Itu klaim. Itu klaim atau itu fakta? Begini. Saya tanya samamu. Itu klaim atau itu fakta? Saya tanya samamu. Itu klaim atau fakta? Hei, Bahlul, dengarkan. Itu klaim atau itu fakta? Bahlul, itu fakta atau itu klaim? Ya. Kan pada saat itu dia membelah lautan, banyak saksinya. Makanya yang saya tanya, pada mulanya bumi langit kosong. Nah, itu klaim atau itu fakta? Gimana Anda bertanya? Pertanyaan saya aja belum Anda jawab. Ya, itu nangis. Saya menjawab, dengarkan, saya telah menjawabnya dan kamu mengatakan itu klaim. Sekarang saya balik. Ketika Tuhan mengatakan inilah hari pertama, inilah hari kedua, itu klaim atau ada yang menyaksikan? Meow. Diskusi kok nggak punya akal, gimana sih? Jadinya ngotot-ngototan karena semua penjelasan saya tidak bisa masuk di kepala Anda mental. Ibaratkan botol kosong yang tertutup tidak bisa masuk air. Itulah Bukan, Anda. Anda yang nggak mengerti, kawan. Anda yang nggak mengerti. Saya tanya samamu, kamu mengatakan itu klaim. Saya balik nanya, ketika Tuhan di dalam kitab mungkin Anda nggak ngerti pertanyaan, nak. Gini aja. Apa mujizat? Dengarkan saya. Ketika Musa menulis kitab Kejadian, di situ ada yang disebut Elohim. Mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu klaim atau itu fakta? Jawab.
Jawab. Jawab. Meow. Nggak tahu bang. Jawab. Kakukan lidahmu. Tuhan itu pasti mengklaim dirinya pencipta. Hanya Tuhanmu yang tidak mengklaim dirinya pencipta. Karena memang dia bukan Tuhan. Udahlah Zuma, Tuhan. aku nengok kau. Nanti kau Akulah salah ngomong Tuhan. pula nanti. Tidak ada Tuhan selain aku. Yesaya 45 nomor 6. Itu klaim atau apa? Udahlah, kamu nggak ngerti. Kau pertanyaanku apa? Nggak ngerti. Ditanya apa? Jawab apa? Udah. Kau cebok sana air 1 sendok. Udah. Kan kayak gitu kau. Kamu bertanya, saya menjawab. Kamu tidak paham jawaban saya. Habis itu kau katakan saya yang tidak ngerti. Kan gepeng. Lucu. Nggak ada alat di kepala untuk menerima jawaban saya. Ini ya, saya tunjukkan bukti kehebatan Allah itu ya. Kehebatan Allah itu bisa mempermalukan Tuhannya Kristen. Oh, keren ya. Kehebatan Allah itu bisa mempermalukan Tuhannya Kristen. Contoh begini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ya, dalam surah Al-Alaq, khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia seperti lintah. Nih. Manusia itu seperti lintah. Ini ayat apa? Buktinya nih. Ya, saya tunjukkan. Bang Badalbo. Besarin Bang Dalbo. Kerja host. Nih. Khalaqal insana min alaq. Inilah bentuk embrio ketika masih berumur 24-25 hari. Ini lintah yang bawah. Nah, ini. Ini terbukti secara ilmu embriologi modern. Ya, sementara menurut Bible di dalam ayat 10 bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Begini bentuk manusia dalam rahim. Nah, begini keju. Ini mau ulang tahun apa ini? Ini. Itu ulang tahun loh. Ya, ini menampar muka Tuhanmu. Karena menurut Tuhanmu manusia di dalam perut itu seperti keju. Nih. Ayat 10 bukankah engkau Tuhan yang telah mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Begini bentuk sigot di dalam rahim, begini, begini. Lihat nih. Al-Quran. Khalaqal insana min alaq. Nih bentuk manusia sebelum berbentuk manusia ini seperti lintah. Mana yang lebih benar? Ketampol muka Tuhanmu. Hebat Tuhanku. Selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mohon izin nambahi. Kan tadi kan itu bertanya apa hebatnya Allah sejak di zaman Nabi Muhammad kan? Setelah itu kan ada firman Allah itu yang mengatakan bahwa di dalam lautan ada sungai. Terus bertemunya dua laut yang airnya tidak sama. Itu kan 1400 tahun lalu sudah diinformasikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, gitu kan? Pertanyaan sebaliknya, ada nggak itu di Bible mereka, gitu loh. Terima kasih, Bang. Pade di mana nih noise Pade? Hah? Noise ya? Kipas angin atau Bali? Bentar. Noise. Ini saya buka lagi ya. Bentar saya buka lagi. Ada kehebatan Tuhan Kristen itu, ya. Ular makan debu. Nah, ini dia. Vacuum cleaner. Ini ular makan debu nih. Nih vacuum cleaner nih. Ini ular makan debu baru bener nih. Oke, saya mute dulu. Ya, betul yang disampaikan oleh Bang Jurni tadi ya. Kehebatan Allah. Allah menjelaskan melalui Al-Qur'an ya yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril.
Allah menginformasikan bahwa di dasar lautan ada api, di dasar lautan ada sungai, dan ada laut yang bertemunya dua air, yaitu air asin dan air tawar, yang mana keduanya tidak saling melampaui. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Dan satu lagi, Allah menginformasikan bahwa jasad Fir'aun tetap utuh. Apakah terbukti? Informasi yang disampaikan oleh Al-Quran semuanya terbukti. Itulah kehebatan Allah. Lanjut Bang Zuma. Ini ada saudari kita. Mana dia? Pak D dapat dari mana itu gambar keju itu Pak D? Ya dari Google lah. Di sini petir menyambar di gunung. Hujan pakai headset. Iya, hujan. Mau ini. Angin ribut. Iya, Saya lagi makan keju ini. Iya, atau sabar. jangan-jangan Bang Zuma ini nggak nonton kejunya Pak D tadi? Nonton lah, wong dari dulu Ayub 10 itu. Itu Ayub 10. Berarti ada itu ya. Dilanjut. Bang Zuma lagi ada ruah di atas gunung ya? Iya, betul. Ruah di atas gunung melayang-layang nih banyak kali. Pohon-pohon lagi bergoyang. Pohon-pohon lagi bergoyang-goyang nih. Lanjut sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah sedikit lagi saya masuk kembali. Saya monitor kok. Saya di sini. Jadi benar sekali yang dikatakan Bang Zuma. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu bukan Tuhan, sebagaimana yang diasumsikan Kristen. Orang apa buktinya Yesus Tuhan? Dia bangkit dari kematian. Coba tanya murid-muridnya Yesus. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu Tuhan atau hantu? Ternyata menurut para murid, orang yang dibangkitkan dari kematian itu adalah hantu. Mana ayatnya? Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 40 itu dibaca. Ketika para murid itu sedang berkumpul, tiba-tiba Yesus nongol dan berkata, damai sejahtera bagimu. Para murid takut dan ngeri menyangka Yesus hantu. Nah itu dia. Orang yang bangkit dari kematian itu bukan Tuhan, tapi hantu. Itu juga yang diterangkan oleh Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti hantu, akan seperti roh, akan seperti malaikat di surga. Jadi orang yang bangkit dari kematian bukan Tuhan, tapi hantu. Tuhan ya itu. Ampun Bang Sugi, ampun. Ini dia. Mbak Ruth, selamat malam. Iya. Ruth, Iya. selamat malam. Iya. Siang di sini Bang, bukan malam. Ya, selamat datang Mbak Rusel. Saya di tempat saya malam. Mungkin Anda Kristen apa Muslim nih? Pengikut Kristus Bang, Kristen. Kristen. Oke, silakan Pak Desuki, karena Bang Zuma mungkin lagi ini ya. Pak Desuki. Pak Gurunda, apa kabar sudah siap? Kak Ruth? Halo. Apa kabar Kak Ruth? Ya, Baik, sehat. Sehat. Kak Ruth pengikut Kristus, pengikut Yesus. Kira-kira ajaran yang mana yang diikuti oleh Kak Ruth ini? Ajaran Yesus? Ajaran Yesus, iya. Iya, ajaran Yesus yang mana yang diikuti oleh Kak Ruth? Ya ajaran Yesus. Bahwa kami Iya, percaya ajaran Yesus yang mana gitu loh. Bahwa kami percaya bahwa hanya lewat Yesus lah kami bisa ketemu dengan Bapa di surga begitu. Aku adalah apa itu?
hanya melalui aku, apa namanya bunyinya ya, ayatnya itu ya. Ya seperti itu. Akulah jalan Aku jalan. Kebenaran dan hidup, tidak ada Karut, yang... Karut. Kira-kira Ya. Anda berani nggak mencontoh ajaran Yesus ini? Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang, lepaskan bawa kemari. Kira-kira Anda berani nggak menyuruh anak Anda gitu? Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu menemukan motor, di situ ada kuncinya, naikin bawa kemari gitu. Kira-kira berani nggak Kak Ruth menjalankan itu? Ya kalau itu suara dari Allah kami ya kenapa enggak? Oh, kira-kira itu ditangkap polisi nggak ya tiba-tiba ngambil motor orang tanpa izin begitu? Lah tadi motor apa yang itu sih gimana sih? Iya, kalau itu kan intinya gini loh. Kenapa saya analogikan ke motor, karena kan tunggangan itu. Kalau sekarang Ya karena beda sekarang lah, tunggangan Bang. orang itu adalah motor, Ya beda kalau lah, dulu kan Bang. adalah keledai. Nah, kira-kira berani enggak? Ya beda lah itu. Ya udah deh, diganti keledai aja nggak apa-apa. Pergi kamu ke kampung Kuda sana. Pak Ji. Ganti kuda. Kuda. Ya. Nah, kira-kira berani enggak itu ngambil keledai orang tanpa izin gitu? Ya enggak lah. Lah, kenapa nggak berani? Nah, terus? Hah? Lah kan itu kan ajaran Yesus. Enggak Itu kan ada. ajaran Yesus. Enggak ada diajarkan itu untuk Markus 11 ayat 1 sampai 3 coba dibaca. Bentar. Ketika Yesus sampai di Betfage di Betania, yaitu di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, Ya. pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang, lepaskan bawa kemari. Nah, kira-kira Anda berani nggak? Berarti kan itu nggak ada yang memiliki, Bang. Oh, nggak ada yang memiliki. Iya, Lukas kan nggak ada 19 yang ayat bentar. Tolong bacain begitu. Bentar saya bacakan. Oke. Lukas 19 ayat 33 coba dibaca, ada yang punya enggak itu? Berapa? Lukas 19:33. Lukas 19. Nah, 33. Ketika para murid melepaskan keledai itu, maka berkatalah yang punya keledai, "Mengapa engkau melepaskan keledai itu?" Ada yang punya nggak keledainya itu? Katanya nggak ada yang punya. Kok ada yang punya sih? Yang bener Lukas atau Anda ini? Ampun bang. Dilanjut, saya mau makan dulu. Ini udah mau disuapin sama istri. Bentar. makan dulu biar kenyang. Silakan yang lain. Mbak Gurunda mungkin lagi istirahat atau makan dia. Ada lagi yang mau aku mau bertanya, boleh nggak, Bang? Yang tadi aja yang benar Lukas atau Anda itu. Artinya sanggup nggak? Kalau ini kan ini aku masalah ini aku bukan apologet, Bang. Jadi aku intinya memang pengikut Kristus, di mana aku percaya. Iya, didasari dari pernyataan saudara tadi bahwa Anda adalah pengikut Kristus. Salah satu ajaran yang Anda buktikan untuk mengikut Kristus itu apa? Oke, di sini dibawakan narasi tentang pencurian keledai. Sanggupkah Anda menerapkannya pada saat ini, membuktikan bahwa Anda adalah seorang pengikut Kristus? Ya enggak lah, Bang, zamannya udah beda atuh. Lah berarti namanya ajaran Yesus itu tergantung dari zaman ya begitu. Iya berarti ajaran Yesus itu tergantung zaman ya gitu. Ya enggak juga, itu berlaku juga sampai sekarang. Nah berarti kan berlaku juga tetap gitu untuk melakukannya itu. Iya berarti ajaran nih, bentar. Berarti ajarannya Yesus itu mengikuti eranya atau masanya seperti itu. Kalau eranya modern berarti modern juga, berarti dihapuskan hal seperti itu. Itu berlaku dari zaman dulu sampai sekarang juga itu ada, Bang. Makanya ada Alkitab. Nah, berarti Anda juga pun harus sanggup melakukan tindakan seperti itu. Karena apa? Itu ajaran yang tak akan berubah. Kalau misalnya itu udah buatan bagaimana? Bang, itu semua yang ada di sini juga nggak mentah-mentah kita laksanakan, Bang. Misalnya kayak itu tuh, kalian kan suka framing tuh masalah Hosea, nggak mentah-mentah dilaksanakan. Berarti ajaran itu namanya perlu dipertanyakan lagi gitu ya. Berarti ajaran itu perlu dikaji lagi begitu kalau bukan mentah-mentah. Berarti itu saya tanya, bentar, saya tanya itu ajaran dari Tuhan itu langsung transmisinya dari Tuhan apa dari manusia? Begitu loh, Bang. Saya tanya sama kamu, sama Ruth gitu. Berarti ajaran itu adalah tercipta dari sumbernya atau dari campur tangan manusia kalau mengikuti masanya atau eranya?
Kenapa? Jangan buru-buru ngomongnya, aku ini nggak bisa nyimak. Kenapa? Tadi kan Ruth bilang jangan diterima mentah-mentah ajaran itu, begitu kan? Iya. Artinya ketika Anda mengatakan seperti itu, ada keraguan di dalam situ. Begitu. Kenapa Anda menyatakan dalam keraguan? Artinya perlu dipertimbangkan ajaran tersebut, baik atau benar. Nah, berarti ajaran Yesus itu perlu pertimbangan, begitu kan? Itu artinya hikmat, Bang, yang kita dikasih sama Tuhan. Iya, makanya berarti tindakan Yesus itu ada yang salah, ada yang benar di mata saudara. Enggak juga, enggak. Lah kalau enggak ada, kenapa Anda takut untuk melakukannya? Anda menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Iya, kalau masalah ini mah yang keledai-keledai ini aku kurang paham menerjemahkan ini ya seperti apa, karena kan Gak ada yang perlu diterjemahkan loh, saudara Ruth. Itu udah berbahasa Indonesia, apa yang mau diterjemahkan? Ya kalau di sini kan kalau Tuhan membutuhkannya ya kenapa enggak? Kan mereka ini akhirnya minta izin sama yang punya keledai itu kan? Gak ada di situ ditulis minta izin. Justru di situ mengapa engkau mengambil keledai itu di situ dalam Lukas tersebut. Nah, Tuhan memerlukannya kan dikasih tahu. Ya udah berarti karena dikasih tahu sama yang Pak Teo. Ya. Izin. Kalau Ibu tidak mampu melakukan itu, pertanyaan saya kan Anda pengikut Kristus tadi. Ya. Ya. Apakah Anda sudah membuktikan? Apakah Anda sudah membuktikan ketika Anda mengaku pengikut Kristus? Membuktikan apa nih? Dalam hidup aku atau di dunia di sini ini? Anda diperintahkan untuk membenci keluarga. Ketika Anda mau menjadi murid atau pengikut Yesus. Di mana di sini? Nggak ada di sini aku disarankan untuk membenci keluarga. Di Lukas 14 nomor 26. Lukas 14. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oh iya. Anda ini kan pengikut Kristus nih. Maksudnya gini loh Bang, kita jangan mengutamakan apa namanya, kalau memang kita mau jadi pengikut Kristus, misalnya nih kalau kita pelayanan di gereja, kita utamakan pelayanan kita di gereja, bukan misalnya ada kalau orang tua, saudara-saudara itu kan udah hal duniawi Bang. Begitu loh. Jadi kita di sini utamakan kan pekerjaan bukan Tuhan ini, Mbak. itu di situ. Enggak ada. Kok dipremin? Gimana sih? Enggak, itu Kok bukan dipremin. Coba baca, Mbaknya sendiri yang baca. Lukas berapa sih? Lukas Coba baca dulu lah. Jangan Lukas dipremin. berapa Lukas? Enggak, enggak ada yang Lukas 14 nomor 26. Iya. Nomor Coba ayat baca. 26-nya. Bentar. Lukas Lu ini 14. aneh, baca aja belum udah ditafsir. Bukan, ini Lukas 14 berapa? Lukas 14 ayat 26 enggak ada loh Bang di sini. Di Alkitab aku nih Lukas. Masa tidak ada? Enggak ada, ini Lukas 14 ini sampai Bibel ayat kamu apa sih? Lukas 14 nomor 26. Atau Iya, ini nggak ada lengkapnya di sini. deh. Lukas 14 pasal 14 ayat 26. Oh iya nih, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Iya, jadi ini loh, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Baca dulu 14 16 26. 26. Benar tadi yang kata Abang, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yaitu, Artinya Anda harus membenci keluarga. enggak, di sini maksudnya bukan benci, jadi benci begitu loh Bang. Maksudnya itu kita kalau mengikut Tuhan, melayani Tuhan itu, kita jangan mengutamakan keluarga kita jangan pikiran kita ke keluarga, ke anak-anak, tapi fokuslah melayani Tuhan, begitu loh Bang. Ini kata membenci loh.
Iya, itu di situ kan bukan artinya kita jadi membenci, jadi musuhan sama orang tua, sama keluarga. Nggak begitu. Jadi bagaimana caranya ketika kita coba praktekkan dan tunjukkan kepada saya ketika membenci keluarga atau bapak. Seperti aku nih ya Bang ya, nih maaf ya, maaf. Nih kayak aku nih kayak pelayanan di gereja, lagi ada pelayanan. Tiba-tiba suami aku datang nih. Saya tidak bertanya ke situ, bagaimana caranya? Praktekkan coba.